Momen sensitif, kalangan politik Beijing membisikkan kode, musim gugur membawa perubahan. Di tengah spekulasi yang terus beredar secara daring tentang apakah Xi Jinping telah kehilangan kendali atas Partai Komunis China, dua frasa misterius muncul dari dalam Beijing, kode politik di balik layar dan permainan kekuasaan. Dalam tulisannya untuk Up Media Taiwan, komentator independen Du Jiang mencatat bahwa bulan Juli dan Agustus, menjelang pertemuan tahunan Beidaihe, secara tradisional merupakan lahan yang subur bagi rumor politik. Namun tahun ini, menurutnya, fokusnya semakin tajam. Pertanyaannya bukan lagi apakah Xi akan tetap berkuasa, melainkan berapa lama lagi sebelum terjadi pergeseran besar, kemungkinan bertepatan dengan sidang pleno keempat Komite Sentral ke-20 yang sangat dinanti-nantikan pada musim gugur ini. Du berpendapat bahwa dalam sejarah China, keruntuhan rezim seringkali didahului oleh sesuatu yang tampak seperti rumor. Namun, katanya, ini mungkin lebih berfungsi sebagai ramalan awal ketimbang sekadar omong kosong. Meskipun konfirmasi sulit didapat, ia yakin tanda-tandanya mengarah secara jelas pada titik perubahan politik. Baik melalui kudeta, pemberontakan, atau pergolakan massal yang tersembunyi di bawah permukaan, ia menyebutkan bahwa arus kuat tengah bergerak. Ia menambahkan, dalam iklim yang begitu tertutup, bahkan satu frasa yang lolos dari tirai besi Beijing bisa menjadi petunjuk langka. Menurut Du, desas-desus dari luar negeri mengklaim bahwa sebuah pertemuan Politbiro yang diperluas telah diadakan pada bulan Mei. Di antara topik yang dibahas, para tetua partai diduga mengusulkan rencana untuk menyingkirkan Xi Jinping, mengangkat Wang Huning, dan merestrukturisasi kepemimpinan. Meskipun Xi sejak itu muncul kembali di hadapan publik, Du mengatakan masih belum jelas apakah ia sedang bertindak sebagai orang kuat ala Mao, atau hanya memainkan peran seperti Hua Guofeng di bawah bayang-bayang Deng Xiaoping. Du juga menunjukkan adanya pola, beberapa prediksi mengenai pembersihan dalam kompleks militer industri China yang dibuat oleh orang dalam di luar negeri yang masih berhubungan dengan pejabat PKC, telah terbukti akurat. Ini menunjukkan bahwa ada orang dalam sistem tersebut yang membocorkan informasi keluar, dan mereka bukan dari kubu Xi, karena target pembersihan sebagian besar adalah sekutu-sekutu Xi sendiri. Peringatan terselubung dari dalam. Du mengungkapkan bahwa baru-baru ini ia menerima dua bocoran independen. Yang pertama berasal dari seorang tetua anti-Xi yang terkemuka di Beijing. Akan ada perubahan di musim gugur. Pada bulan Oktober, semuanya akan menjadi jelas. Yang kedua datang dari putra seorang perwira militer berpangkat tinggi yang telah meninggal, yang menyatakan, iklim politik Beijing saat ini sangat tidak normal, tapi saya tidak bisa bicara lebih banyak. Bagi Du, frasa-frasa samar ini bukanlah kebetulan. Itu adalah kode politik, dan sangat selaras dengan narasi yang lebih luas tentang ketidakstabilan seputar kekuasaan Xi. Militer menunggu dua momen penting untuk bertindak. Pada bulan Mei lalu, Partai Komunis China memberlakukan perintah larangan alkohol yang ketat, melarang para pejabat makan bersama dalam kelompok lebih dari 3 orang, sebagai upaya untuk mengekang faksionalisme dalam tubuh partai. Komentator Du Jiang melihat ini sebagai tanda jelas dari kegugupan ekstrim Beijing. Ia percaya bahwa niat sebenarnya di balik larangan ini adalah untuk membersihkan lapangan, menjelang sidang pleno keempat yang sangat dinanti-nantikan akhir tahun ini. Partai terlihat sangat gelisah, mengambil langkah pencegahan agar perebutan kekuasaan internal tidak meledak. Di balik layar, Du mencatat adanya jaringan rahasia yang terdiri dari pejabat dan tokoh bisnis yang bertemu melalui aplikasi terenkripsi untuk mendiskusikan reformasi dan secara diam-diam mempromosikan gagasan demokratis. Beberapa dari mereka bergabung dalam gerakan Kertas Putih, sementara yang lain telah pergi ke luar negeri. Namun banyak yang masih berada di China, berkomitmen untuk melakukan perlawanan tanpa kekerasan dan tidak bekerja sama dengan rezim tersebut. Du memperingatkan bahwa jika terjadi kekacauan, jaringan ini akan bergerak secara serempak untuk mendorong perubahan. Namun, Du juga menyoroti konsekuensi serius dari indoktrinasi komunis selama puluhan tahun. Banyak rakyat China tidak mampu atau tidak mau mengakui PKC sebagai sumber dari penderitaan mereka. Akibatnya, rasa frustrasi seringkali meledak dalam bentuk serangan acak terhadap orang-orang yang tidak bersalah, yang dikenal sebagai insiden Xinjiang, yang kemudian dimanfaatkan oleh partai untuk memperketat cengkeramannya pada kekuasaan. Meski sistem pengawasan di China sangat luas, dengan kamera di setiap sudut dan pelacakan data besar-besaran, diskusi tentang perlawanan terus berlanjut, mengindikasikan adanya ketidakpuasan yang membara di kalangan rakyat. Yang benar-benar menakutkan bagi penguasa, menurut Du, adalah kemungkinan pemberontakan militer. Ia pernah mengungkapkan bahwa beberapa perwira dan prajurit yang bijak diam-diam menunggu kesempatan untuk meniru pemberontakan Wuchang, siap bangkit pada saat yang tepat. Namun, rencana mereka bergantung pada dua faktor utama. Potensi konflik militer atas Taiwan. Kematian mendadak Xi Jinping, yang bisa melemparkan partai ke dalam kekacauan. Informasi ini,
yang dikumpulkan awal tahun ini, menunjukkan bahwa lanskap politik dalam negeri sedang bergeser, dan perubahan mungkin sedang terjadi dalam struktur kekuasaan PKC. Walau belum jelas apakah personel militer masih memiliki tekad yang sama untuk memberontak, Du menekankan pentingnya tetap berpikir jernih. Selama Partai Komunis berpegang teguh pada ideologi Marxisnya, siapapun yang berkuasa, China akan tetap terjebak dalam bencana merah yang terus berlanjut. Sentimen publik mulai tumbuh. Selain pergeseran internal ini, sentimen publik pun meningkat. Pada tanggal 20 Mei lebih dari 1.000 warganet secara terbuka membahas lokasi-lokasi potensial untuk pemberontakan di Douyin. Slogan-slogan protes serupa dengan yang terlihat di Jembatan Sitong, Beijing, mulai bermunculan di berbagai wilayah. Sementara itu, akademisi yang berbasis di Australia, Yuan Hongbing, mengutip sumber dari dalam PKC yang mengatakan kepada Epoch Times bahwa berbagai faksi dari kelompok Princeling telah mencapai konsensus, Xi Jinping tidak boleh dibiarkan mengamankan masa jabatan ketiga di Kongres Nasional PKC ke-21. Dengan munculnya tanda-tanda ini, Du Jiang memperingatkan bahwa meskipun belum jelas apa yang akan terjadi di musim gugur, situasinya jelas layak untuk terus dipantau. Badai mungkin sedang terbentuk, dan semua tanda mengarah pada momen penghakiman bagi PKC. Menghilang dari halaman depan, kehadiran Xi di media berkurang. Pesan-pesan tersirat dari Beijing tampaknya mencerminkan kebenaran yang lebih dalam. Dominasi Xi Jinping mulai memudar, dan buktinya mungkin tersembunyi di depan mata. Komentator Li Dayu mencatat bahwa sejak pertengahan Mei, Xi secara teratur menghilang dari halaman depan People's Daily, surat kabar resmi paling berpengaruh di China. Pada tanggal 23 Juni berita utama menampilkan Wang Huning, bukan Xi. Pada tanggal 22 Juni foto Ding Xuexiang bersama Vladimir Putin mendominasi halaman depan. Bahkan pada tanggal 21 Juni ketika Xi bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Perdana Menteri Li Qiang juga muncul dalam pertemuan paralel dan berbagi sorotan. Dalam keadaan normal, keputusan editorial seperti ini akan sangat tidak terbayangkan bagi seorang pemimpin yang masih berada di puncak kekuasaan. Li mengamati bahwa Xi tidak lagi memonopoli liputan. Sebaliknya, anggota Komite Tetap Politbiro digilir tampil di halaman depan, sementara Xi hanya muncul sesekali. Ini bukan sekadar mundur dari kultus individu, ini mungkin menandakan bahwa Xi tidak lagi mengendalikan narasi, dan hanya diizinkan tampil sebentar untuk mempertahankan ilusi stabilitas.